Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Immanuel Budi Dharma dari GKI Lasem. Kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita bersama-sama datang pada Tuhan dalam doa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang mengasihi kami, Allah yang menjadi tempat perteduhan kami. Kami bersama-sama datang padamu, bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami rindu juga pada saat ini untuk bersama-sama membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya ajak untuk kita memperhatikan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 43 ayat yang kelima. Mazmur berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pernahkah kita mengalami atau mendengar kata krisis mental? Saudara, krisis mental bisa dialami oleh siapa saja. Baik orang-orang yang sudah dewasa, tua, maupun juga pemuda dan remaja. Di sebuah riset yang dilakukan oleh riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 menemukan bahwa gangguan mental emosional pada penduduk usia di bawah 15 tahun menaik ya, dari ketika tahun 2013 6,1% atau 12 juta, sekarang tahun 2018 pada waktu dilakukan survei ini menjadi 9,8% atau sekitar 20 juta penduduk. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini tentu sesuatu yang harus kita aware. Kita harus melihat ini, dan ini menjadi concern kita juga. Di dalam penelitian juga yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran UGM, juga Universities Queensland dari Australia dan John Hopkins Bloomberg dari Amerika, menemukan bahwa gangguan kecemasan itu, gangguan mental paling banyak dialami oleh remaja, mencapai 26,7%. Saudara, tentu bukan hanya remaja, tapi juga dewasa. Tapi yang menjadi perhatian kita, anak-anak yang masih muda, remaja, yang masih berusia 15 tahun. Kenapa sampai mengalami krisis mental semacam ini? Ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Dan saudara, ada beberapa ciri orang atau generasi Z yang mengalami krisis mental ini. Apa itu, saudara? Perubahan pola makan, ya, di mana seorang akan kebiasaan makannya terganggu dan dia tidak lagi makan dengan teratur, makanan-makanan yang sehat. Juga ada gangguan tidur. Orang yang mengalami gangguan mental, kecemasan berlebihan akan mempengaruhi kualitas tidur. Kekurangan tidur atau beristirahat ini tentu akan mempengaruhi kesehatan secara fisik juga bagi mereka. Yang ketiga adalah gangguan mood.
orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ini akan mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim dan tidak stabil. Ini berdampak tentunya nanti di dalam perilaku yang impulsif, agresif, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Yang keempat, menurunnya fungsi otak. Tekanan yang berlebihan, kurang tidur, kecanduan teknologi, menyebabkan penurunan fungsi otak. Generasi Z bisa saja mendapatkan kesulitan untuk berkonsentrasi dan mengambil keputusan. Dan yang kelima, berkurangnya interaksi sosial. Ya, meskipun generasi Z itu bertumbuh di dalam era digital, mereka juga rentan mengalami isolasi sosial, dapat membuat mereka kesepian dan bahkan depresi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini banyak hal yang bisa menyebabkan itu. Yang pertama mungkin karena tekanan, ya, tuntutan yang harus diemban mereka. Ketika mereka belajar, maka harus bertumbuh. Ada daya persaingan semakin keras, bukan hanya persaingan dengan sesama, ya, mereka teman, tapi juga dengan teknologi, kecerdasan buatan. Maupun juga mungkin karena juga tidak ada lingkungan keluarga yang mensupport dia, mendukung dia tidak merasakan kasih yang utuh. Sehingga mereka mengalami berbagai macam persoalan ini. Mungkin juga keluarga yang mengalami ketidakpastian ekonomi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hal ini bagaimana kita harus mengatasinya? Firman Tuhan yang kita baca tadi mau mengatakan kepada dia, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Saudara, pertanyaan ini ditujukan kepada dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini mau menunjukkan bahwa pemazmur menyadari bahwa ada krisis mental yang dialami dirinya sendiri. Yang sebetulnya itu bukan dirinya saja yang mengalami, tetapi bangsa Israel juga mengalami itu. Nah, saudara, kewaspadaan, kesadaran akan adanya persoalan krisis mental ini yang ada di sekitar kita, maupun mungkin juga bisa kita yang mengalami, atau orang-orang yang ada di dekat kita, keluarga kita, itu penting. Itu menjadi langkah awal yang baik untuk kita bisa mengatasi persoalan yang kita sedang pergumulkan, yaitu krisis mental ini. Ini yang pertama, saudara. Pemazmur menyadari penuh bahwa dirinya bisa mengalami krisis mental itu. Dan dia mengatakan juga, mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang langkah kedua adalah marilah kita lebih memperhatikan juga kondisi kesehatan kita, diri kita. Bukan hanya sekedar kesehatan jasmani atau hanya sekedar makan dan hal-hal yang di sekitar kita mengalami kecukupan, tapi kondisi batin kita, mental kita, itu penting menjadi perhatian kita juga. Orang-orang yang ada di sekeliling kita juga, bukan hanya kita perhatikan hanya secara fisiknya saja, kehadiran mereka di rumah, di tengah-tengah kehidupan kita, tapi juga apakah mereka hadir juga secara penuh
hati mereka, pikiran mereka bersama-sama dengan kita, bersuka bersama-sama kita, mengalami segala sesuatu bersama-sama kita. Saudara, penting untuk kita punya keseimbangan di dalam kehidupan kita. Melakukan hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi tubuh kita, pikiran kita, misalnya berolahraga, ya, secara rutin makan makanan yang sehat, refreshing, ya, meditasi, menikmati hobi, berlibur, dan saudara, penting untuk kita juga memperhatikan akan keseimbangan itu. Jadi hal yang itu juga menjadi kebutuhan bagi orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, rekan kerja kita, pasangan hidup kita. Yang ketiga, pemazmur berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang ketiga saudara, marilah kita membangun relasi yang semakin dekat, erat, dan kuat dengan Allah. Allah mau menjadi sahabat bagi kita. Allah bahkan mau menjadi Bapa bagi kita yang baik. Di mana kita boleh mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan, membawa akan isi hati kita di hadapan Tuhan. Menikmati akan kebersamaan bersama dengan Tuhan, menjadi kekuatan bagi kita. Selain itu, marilah kita juga mencari orang-orang yang bisa mendukung, menolong kita, membuat kita merasakan dihargai, merasa kita mengerti, ya. Mungkin sahabat kita juga, komunitas yang baik yang bisa mendukung kita. Mungkin sahabat, rekan-rekan, teman-teman rohani kita. Dan menghindari orang-orang yang justru tidak membangun kita. Bila perlu mungkin kita mencari orang yang ahli untuk bisa menolong kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, melalui sapaan gembala ini saya mau mengajak, ya, marilah kita menjadi sahabat yang baik, yang memperhatikan sahabat, teman, rekan kerja, anggota keluarga kita, sehingga kita menjadi seperti support system yang baik bagi mereka yang mungkin mengalami krisis mental. Marilah kita merengkuh mereka, menyapa mereka, merangkul mereka. Dan sebaliknya, ketika kita membangun akan relasi itu, maka kita pun juga mendapatkan komunitas yang baik untuk kita bisa menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Sehingga kita boleh mengatasi juga krisis mental. Kiranya Tuhan memampukan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersama-sama bersyukur untuk kasih-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami menjadi orang-orang yang mengerti, peka dengan situasi zaman saat ini. Dan bahkan jadikanlah kami orang-orang yang dapat bersama dengan Engkau mengatasi akan persoalan-persoalan dalam kehidupan, krisis mental, dan juga menjadi sahabat bagi orang-orang yang mengalami
krisis mental ini. Tuhan, mampukanlah kami menjadi sahabat yang baik. Kami serahkan akan kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami di dalam pimpinan dan bimbingan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.